Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pandu, Dr. Indra Yudiati yang saya hormati, para guru-guru saya, para sejawat semua, para adik-adik semua. Waktunya itu 10 menit ya, jadi ngomongnya ngebut begitu ya kira-kira ya. Oke, saya coba. Santai. Yang pertama terapi klasik ya. Dulu kita mengenal terapi klasik zaman saya PPDS, itu adanya operasi, kemoterapi, radioterapi. Selesai, nggak ada lagi terapi yang lain. Mau dimodifikasi dan lain-lain, prinsipnya hanya 3 ini. Dulu ya. Nah, perkembangan manajemen terkini itu luar biasa. Baik dari segi diagnostiknya, medikamentosanya, operasinya, radioterapinya. Berkembang sangat-sangat pesat ya. Saya kemarin baru pulang dari European Society Gynecology Oncology Congress di Roma gitu ya. Itu pamerannya itu sudah tidak ada pabrik kemoterapi, tidak ada. Yang ada itu pameran robot ya, robot untuk operasi, kemudian imunoterapi, gene terapi, targeted terapi semua ya. Jadi itu gambaran ya. Contoh diagnostik, ada PET scan sekarang. Dulu zaman saya PPDS tidak kenal PET scan ya. MRI itu mewah sekali sudah ya, CT scan mewah ya. Histopatologi, ada molecular testing. Jadi dulu kalau kita pinta histopatologi, endometrium didapatkan endometrial carcinoma grade 3. Sekarang tidak cukup. Kita harus tahu P53-nya bagaimana? Ada defisiensi MMR atau tidak? Apa proficient, apa deficient, dan lain-lain. Hanya sekedar untuk menentukan stadiumnya. Ini tantangan untuk negara berkembang ya. Medikamentosa, targeted terapi. Ada anti-VEGF, kemudian ada anti-PARP inhibitor ya. Surgery, wah ini surgery tambah luar biasa nih. Itu mulai robotik semua begitu ya, robotik semua ya. Nah, kemudian radioterapi juga berkembang loh, radioterapi sangat berkembang. Sekarang ada namanya IMRT. Kalau di beberapa di center di Jawa sudah IMRT. IMRT itu bisa sangat fokus radioterapinya, tidak mengenai jaringan yang lain, ibaratnya demikian ya. Kemudian dikombinasi lagi targeted terapi dengan imunoterapi pada saat pemberian radioterapi ya. Nah ini sebetulnya pemicunya yaitu individualized medicine. Kalau dulu ada 3 orang penderita kanker ovarium, kita anggap sama semua kan? Si A, si B, si C. Sama semua, ya radioterapi, ya kemoterapi, ya operasi, pilihannya itu. Padahal gangguan genetik pada ketiganya kan beda penyebabnya. Mungkin yang satu itu ada mutasi di BRCA, satunya tidak, satunya ini dan lain-lain. Tapi obatnya disamakan semua. Sehingga apa? Ada yang mendapat benefit, ada yang mendapat hanya efek samping, nah itu maksudnya individualized medicine. Didiagnosis pasti pada orang ini. Tidak cukup hanya kanker endometrium, nggak cukup. Kanker endometrium yang mana dia itu? Jenis yang mana? Gen mutationnya yang mana? Dan lain-lain sebagainya. Itulah individualized medicine atau disebut juga dengan precision medicine. Ya. Jadi lebih presisi. Ini zaman dulu itu yang sebelah kiri itu. Semua obatnya sama. Ya. Kemudian ada yang mendapat benefit, ada yang tidak, ada yang mendapat. Ya. Kemudian dengan precision medicine, kalau si A ini tidak ada mutasi BRCA-nya, ada mutasi BRCA, kita bisa tambah loh olaparib. Si B nggak ada mutasi BRCA, kita nggak perlu olaparib. Jadi lebih presisi memang ya. Tetapi presisi means mahal. Kan begitu saat ini ya. Nah, targeted terapi macam-macam di kita di bidang ginek. Kita memakai PARP inhibitor, anti-VEGF, ada lagi yang terbaru antibody drug conjugate ya. Luar biasa. Antibody drug conjugate itu 100 mg-nya kira-kira kayaknya 120 juta begitu ya. Kira-kira mungkin perlu 300 jutaan lah sekali pakai setiap 2 minggu kira-kira demikian. Nah itu luar biasanya begitu ya. Imunoterapi kita punya. Kalau ditanyakan di Surabaya barangnya ada? Ada. Kita memberikan kecuali hanya untuk yang ditanggung asuransi yang mungkin premium atau kerja di perusahaan asing level tertentu. Karena perusahaan asing itu sekedar informasi, di kita itu kalau perusahaan asing, biasanya jaminan kesehatannya ikut standar negara asalnya, begitu ya. Selama FDA approve, biasanya ditanggung, gitu ya. Nah, saya nggak bicara detail lah, ini sudah sudah lapar semua. Intinya, kalau itu sel kanker ketika kena kemoterapi, maka dia tidak langsung mati, enggak. Dia bisa memperbaiki dirinya, namanya DNA repair. Karena DNA sel kanker kena kemoterapi, bahasa sederhananya pingsan, tetapi bisa memperbaiki dirinya. Nah, enzim-enzim untuk perbaikan diri sel kanker, ini yang diblok. Namanya PARP inhibitor. Gampangannya gitu saja, gampangannya. Ya. Sudah approve,
ada olaparib, ada niraparib, rucaparib. Di Indonesia yang ada masih yang paling atas, olaparib. Punya kita. Diberikan pada kanker ovarium, setelah memenuhi spek tertentu, kita periksa lagi, iya, maka setelah kemoterapi selesai, kita berikan 2 tablet pagi, 2 tablet sore. Sampai 2 tahun. Setiap bulannya kosnya kira-kira 30 juta, kira-kira. Gitu, obat. Yang niraparib, rucaparib baru akan masuk. Tapi sebetulnya semua obat ini terkesan mewah untuk kita baru. Padahal trialnya 2015, 2017 begitu ya. Jadi memang di negara maju sudah menjadi sangat-sangat standar masuk di guideline mereka. Ya. Nah, kalau kita mau memberikan olaparib itu harus dites macam-macam itu ya. Jadi kalau jenisnya high grade serous dites, kalau tesnya itu ada mutasi BRCA atau HRD, baru kita tawarkan, Bu, ini ada kesempatan untuk diberikan maintenance berupa oral. Tapi spesimennya harus dites ada mutasi gen BRCA atau bisa dites dengan HRD-nya. Nah, tesnya itu bukan 100.000, 200.000 loh tesnya itu. Tesnya itu jutaan. Jadi itu lagi tantangan gitu ya. Hanya untuk obatnya mahal, syarat untuk pemberian obat tesnya mahal. Jadi klop itu ya, tantangan kita. Tapi ini kita lihat kalau yang diberikan maintenance, ovarium itu problemnya kan recurrency. Setelah kemo nggak ada lagi yang diminum zaman dulu, zaman saya PPDS. Kalau sekarang mendapat kesempatan obat oral anti-PAP, artinya PAP inhibitor ya. Jadi kalau yang diberikan sama tidak, hazard ratio-nya 0,5. Jadi begini, saya kalau membaca jurnal itu paling senang lihat hazard ratio. Hazard ratio itu seberapa banyak dia membaik dengan tujuan itu dan diberikan obat itu. Jadi kalau HR-nya 0,5 di sini kan, 0,5, jadi bisa dianggap untuk perbaikan overall survival, pemberian olaparib itu mempunyai daya perbaikan 50% karena hazard ratio-nya 0,5. Kalau hazard ratio obat itu 0,9, nggak usah dipakai. Nggak ada perbaikan ya, keuntungannya hanya 10%. Tapi kalau hazard ratio 0,5, keuntungannya 50%. Jadi kalau baca, saya senang hazard ratio. Ya, nah, apakah tersedia? Tersedia olaparib itu, tersedia. Jadi dicek ada mutasi tidak, kalau iya ditawarkan lama pemberian 2 tahun. Kalau 2 tahun bagus, diberikan sampai kapan? Sampai enggak mempan lagi, gitu memang. Sampai enggak mempan lagi, progresif, di stop obatnya. Ya. Ada lagi namanya checkpoint inhibitor, ya. Saya cepat saja, begini. Jadi sel T itu sel imunitas kita, itu sel utama melawan sel kanker. Tetapi di permukaan sel T, itu punya tombol rem, namanya PD1. Nah, kalau itu dipencet, sel T itu fungsinya berhenti. Nah, sel kanker itu tahu, pinter dia. Di sel T itu ada tombol kalau dipencet berhenti. Kita tombol terus saja, kita pencet aja tombolnya terus itu. Nah, maka sel kanker memproduksi namanya PDL1 untuk sebagai jari-jari mencet tombol PD1 pada sel T supaya sel T berhenti bekerja, supaya sel kankernya selamat begitu ya. Tetapi ilmuwan tuh pinter banget. Kalau gitu dibuat blokernya aja. Jadi yang kanan ini dibloker ini kan diblok ini ya. Jadi nggak bisa berikatan. Tombolnya nggak bisa dipencet pada sel T-nya itu sama sel kanker sehingga sel kankernya tetap bekerja. Itu bahasa sederhananya ya, checkpoint inhibitor. Nama obatnya yang di Indonesia ada namanya pembrolizumab. Kita lihat indikasinya sudah sangat luas, masuk dalam guideline internasional Amerika, Inggris, Jepang semuanya masuk begitu ya. Di Indonesia belum karena belum ditanggung oleh JKN ya. Mungkin kalau ini dimasukkan, kita ngotot dimasukkan pada JKN, mungkin akan mempengaruhi plafon yang lain kira-kira ya, mungkin ya. Nah, bisa diberikan pada kanker serviks, imunoterapi pembrolizumab, bisa diberikan kanker endometrium ya, ya. Nah, pemeriksaan histopatologi saja sudah sangat luar biasa. Ini saya ngomong tentang histopatologi ya. Karena pemeriksaan histopatologi konvensional itu sudah akan tertinggal. Tidak bisa apa-apa kita, tidak menentukan terapi adjuvan. Jadi imunohistokimia itu menjadi standar. Nah, kendala di Indonesia, jumlah patologi itu terbatas. Satu rumah sakit mungkin hanya satu, ya kecuali di Sutomo yang paling banyak ya, gitu ya. Yang lain kan mungkin satu rumah sakit satu. Nah ini saya sudah pernah mengatakan dalam forum suatu diskusi di Kementerian Kesehatan, rumah sakit dengan satu patologi, that's not enough. Kenapa? Karena bacaan patologi itu subjektif. Subjektif bacaan patologi itu. Bagaimana satu patologi itu kemudian dia bertanggung menjadi hakim
semua sediaan begitu ya. Jadi artinya memang harus tim, tetapi nanti mungkin tidak tahun ini ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ya. Jadi imunohistokimia, molecular testing become standard. Kita kalau mendapat pasien yang pernah ke Mayo Clinic, ke NUH, itu bacaan hasil histopatologinya sendiri bisa 4 halaman itu, 4 halaman. Ini ada mutasi di sini, obatnya yang FDA approved ini ada mutasi di sini, obatnya FDA approved di sini, bla 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 dan lain-lainnya ya, itunya ya. Diagnostik, PET scan, PET CT. Tidak ada zaman saya PET CT scan itu. CT scan sudah mewah ya. Nah, PET CT, ya 1 menit ya. PET CT itu jauh lebih detail karena metabolismenya juga difoto, begitu ya. Ini aplikasinya nanti bisa dibaca sendiri juga, aplikasi PET CT scan ya. Keunggulannya, nah ini tantangan aplikasi di Indonesia semuanya ya, semuanya. Dalam diagnostik, jumlah dokter patologi terbatas. Masih ada yang belum punya. Satu rumah sakit kalau BPJS, dia tidak punya dokter PA, kalau ngirim keluar, uangnya dari mana itu? Plafonnya dari mana itu? Dokter rumah sakitnya itu. Kan tidak punya dokter PA nih ya, iya kan? Setengah mati. Ya. Jadi PA satu dokter patologis untuk satu rumah sakit sangat tidak ideal, apalagi tidak ada PA-nya ya. PA itu subjektif loh, bacaannya subjektif PA itu, sehingga dibaca orang 1 dengan dibaca orang 10 kan pasti akan berbeda ya. Tantangan dalam akses otomatis mahal, ini tantangan tersendiri, apalagi APBN juga dikurangi ya, mudah-mudahan kesehatan juga nggak termasuk yang dikurangi, dan BPJS nggak termasuk yang dikurangi, kira-kira begitu ya. Nah ini aja yang pesan kita, ini PR kita ini ya. Jadi tidak ada dokter yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat ya. Nah kita terbiasa solo player dari puluhan tahun lalu, ngobati sendiri. Kadang satu pasien dirawat tim, satu ngasih Sistenol, satu ngasih Panadol, satu ngasih Dumin, isinya sama semua ya, sama paracetamol. Terus dokter Belanda itu tahu fakta kita. Dokter Belanda cuma nyeletuk ke kita. Saya lihat dokter di Indonesia itu handphonenya lebih dari 1 semua. Mesti ditaruh di meja itu handphonenya 2. Tapi kelihatannya kamu komunikasi antar dokter itu berat banget ya, sulit banget, jelek banget gitu ya katanya. Padahal handphonenya 2 masing-masing gitu ya. Intinya itu, wah itu langsung terenyuh saya itu ya. Jadi koordinasi itu paling penting di kita ya. Nah, kanker itu tidak bisa sendiri, harus ada tumor board-nya. Di Sutomo kita punya tumor board hari Rebo ya. Secara nasional punya tumor board, secara internasional kita punya tumor board rutin. Apa yang dibahas? Karena dunia kanker itu pengobatannya tidak hitam dan abu-abu, tidak hitam dan putih, banyak yang abu-abu kasusnya itu. Itu perlunya expertise ya. Ini yang nasional, ini yang Rumah Sakit Dr. Sutomo lokal ya, tentunya ya. Nah ini message saya aja, ini mungkin yang pas untuk kita saat ini, supaya kita tetap semangat ya. Saat ini kita tidak selalu bisa memberikan terapi terbaik dan terkini untuk pasien-pasien kita, tetapi kita selalu harus mengetahui terapi terbaik dan terkini untuk pasien-pasien kita. Ya mungkin ini yang bisa kita pakai ya, supaya kita tidak putus semangat ya, tentunya ya. Satu lagi, tidak ada dokter kanker yang hebat. Nggak ada satupun. Individu tidak ada dokter kanker yang hebat. Yang ada adalah tim kanker yang hebat. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.